Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Alfionita, NPM C1 C01983, berasal dari kelas 5C. Di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan 1. Untuk video pertama ini akan membahas bab 1, yaitu kombinasi bisnis. Jadi, kombinasi bisnis ini merupakan suatu penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua perusahaan. Di kombinasi bisnis ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada yang namanya merger. Jadi merger ini suatu kombinasi bisnis yang dilakukan oleh dua perusahaan, namun harus membubarkan salah satu dari perusahaan tersebut. Jadi bisa pilih mempertahankan perusahaan A dan membubarkan perusahaan B, atau mempertahankan perusahaan B dan membubarkan perusahaan A. Kemudian kombinasi bisnis yang penggabungan itu yang kedua mengenai konsolidasian. Jadi di konsolidasi ini, kombinasi bisnis itu dilakukan oleh dua perusahaan juga yang akan membentuk suatu perusahaan baru. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B itu bergabung membuat satu perusahaan, yaitu perusahaan C. Jadi sangat berbeda dengan merger tadi. Kalau merger memilih antara satu perusahaan A atau B, sedangkan yang konsolidasi ini akan membuat perusahaan baru yang disebut dengan perusahaan C. Nah, untuk penggabungan bisnis yang ketiga yaitu dikenal dengan namanya akuisisi. Di akuisisi ini biasanya kombinasi bisnis ini juga dilakukan oleh perusahaan dengan membeli saham perusahaan lain tetapi lebih dari 50%, sehingga menjadi pemegang kendali bisnis di suatu perusahaan karena dia membeli saham di atas 50%. Nah, di kombinasi bisnis ini biasanya ada yang namanya disebut dengan konglomerasi. Jadi, perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis ini untuk meningkatkan kekayaan. Selain itu, di kombinasi bisnis ini juga ada motivasi atau alasan kenapa perusahaan itu termotivasi untuk melakukan kombinasi bisnis. Jadi yang pertama itu untuk menjadikan entitas lebih besar atau strategi gurita bisnis. Gurita bisnis ini membeli perusahaan-perusahaan lain untuk meningkatkan kekayaan perusahaan tersebut. Kemudian ada yang dikenal namanya menghindari pengambil alihan entitas lain atau menyelamatkan. Jadi dia membeli suatu perusahaan atau melakukan kombinasi bisnis itu untuk menyelamatkan perusahaannya sendiri, atau semisalnya akan mengalami kebangkrutan, maka dia akan melakukan kombinasi bisnis. Kemudian ada mensinergikan sumber daya. Maksudnya adalah mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk meningkatkan kekayaan. Kemudian karena kompensasi menjadi meningkat. Yang terakhir karena meningkatkan kebanggaan entitas atau meningkatkan kebanggaan perusahaan tersebut apabila melakukan kombinasi bisnis dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya, di dalam kombinasi bisnis ini ada yang di dalamnya namanya itu perkembangan bisnis itu melalui perkembangan organik atau perkembangan anorganik. Untuk perkembangan organik sendiri, yaitu kalau perkembangan organik ini perkembangan yang dilakukan perusahaan dimulai dari awal atau benar-benar menumbuhkan sendiri perusahaannya. Jadi untuk perkembangan organik itu benar-benar dari awal, tidak ada bantuan dari perusahaan-perusahaan lain, dan di dalam perkembangan organik ini mungkin akan mengalami kesulitan-kesulitan. Selanjutnya ada yang namanya perkembangan anorganik. Jadi perbedaannya, kalau perkembangan anorganik ini perkembangannya itu dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan strategi membeli perusahaan lain, seperti mengakuisisi saham perusahaan yang namanya memang sudah terkenal. Jadi berbeda dengan yang perkembangan organik tadi. Jika kita membeli perusahaan yang memang sudah terkenal, otomatis kita tidak melakukan usaha-usaha lagi untuk mempromosikan perusahaan kita, dan kita akan lebih mudah untuk melakukan kombinasi bisnis di perusahaan tersebut. Kemudian itu ada juga yang namanya aset pengembangan bisnis itu melalui internal ataupun eksternal. Tidak jauh berbeda dengan perkembangan organik dan anorganik. Jadi kalau perkembangan melalui internal itu sama dengan organik tadi, dilakukan benar-benar mulai dari awal.
atau benar-benar menumbuhkan sendiri perusahaannya. Kalau yang eksternal itu sama dengan yang anorganik itu melakukan kombinasi bisnis itu dengan membeli saham perusahaan lain untuk meningkatkan kekayaan perusahaannya tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai strategi kombinasi. Untuk strategi kombinasi bisnis ini terbagi menjadi 3, yaitu ada integrasi vertikal, integrasi horizontal, kemudian konglomerasi. Untuk integrasi vertikal itu dengan pesaing, untuk integrasi horizontal itu misalnya pada tanggal akuisisi, tanggal sejak dimulainya pengendalian atas akuisisi, atau tanggal sejak kita membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu tadi konglomerasi atau strategi hanya untuk meningkatkan kekayaan perusahaan. Jadi apabila melakukan kombinasi bisnis ini terkhususnya akuisisi saham, apabila perusahaan tersebut membeli saham perusahaan lain itu lebih dari 50%, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan hak pengendalian di dalam perusahaan karena memang saham yang dibeli itu lebih dari 50%. Nah, di dalam kombinasi bisnis itu apabila perusahaan itu membeli saham lebih dari 50%, itu tadi kan akan memperoleh hak pengendalian. Jadi di dalam memperoleh hak pengendalian itu perusahaan tersebut akan membuat jurnal eliminasi karena ada perusahaan induk dan perusahaan anak. Untuk perusahaan induk itu akan membuat laporan keuangan konsolidasian, tapi di dalam siklus akuntansi itu tidak ada yang namanya jurnal eliminasi karena jurnal eliminasi itu hanya dibuat untuk mengetahui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan induk ke perusahaan anak. Karena apabila itu tidak dikeluarkan, maka kemungkinan auditor akan menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan induk tersebut karena tidak melakukan transaksi dengan perusahaan lain tetapi melakukan transaksi dengan perusahaan anak. Nah, apabila perusahaan itu melakukan akuisisi tetapi tidak 100%, maka akan ada yang namanya kepentingan non pengendali. Jadi kepentingan non pengendali ini maksudnya adalah pihak lain atau masyarakat lain atau memang pihak lain itu memiliki saham di perusahaan tersebut memang tidak terlalu besar atau tidak memiliki pengaruh signifikan, tapi di sana akan disebut dengan yang namanya kepentingan non pengendali. Nah, pada saat perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain, maka akan ada semisalnya perusahaan tersebut mengakuisisi perusahaan lain dengan harga lebih tinggi dari aset bersih yang teridentifikasi. Semisalnya perusahaan tersebut nilai wajar atau aset bersih teridentifikasi lebih rendah dari harga perolehan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengakuisisi. Jadi di sana ada yang namanya goodwill. Jadi goodwill ini bisa timbul karena memang alasan dari perusahaan itu tetap membeli walaupun harganya lebih tinggi dari aset bersih itu karena misalnya karena mereknya sudah terkenal atau karena pelanggannya royal. Intinya ada memang aset itu tidak berwujud, ada kelebihan dari perusahaan tersebut yang dibeli sehingga perusahaan yang mengakuisisi mau membeli perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu untuk mencari yang namanya goodwill. Untuk mencari goodwill sendiri ada rumusnya, yaitu dengan menambahkan imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan ini adalah biaya yang harus kita keluarkan atau biaya yang memang dibayarkan untuk mengakuisisi suatu perusahaan. Kemudian ditambahkan dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Semisalnya kita sudah memiliki saham awalnya 20%, kemudian membeli lagi 80%. Kemudian ada yang namanya kepentingan non pengendali. Kalau ada kepentingan non pengendali itu misalnya kita membeli saham perusahaan itu hanya 80%, 20% itu bisa disebut dengan kepentingan non pengendali. Setelah ditambahkan, kita kurangkan dengan aset bersih yang teridentifikasi. Aset bersih teridentifikasi tadi akan dijelaskan di soal. Baru didapat yang namanya goodwill. Jadi goodwill itu kita membayar lebih besar dari aset bersih yang teridentifikasi. Sedangkan kalau ada yang namanya pembelian diskon, maka kita itu membayar lebih rendah dari aset bersih yang teridentifikasi. Mungkin sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.